Jadi kalau teman-teman menganggap ini aneh, yo podo, saya juga. Tumen mbahku iki nyeduh teh dideplok dhisik, ya Allah, jan-jan. Wortelnya imut-imut lucu-lucu. Ini namanya Yuki ini. Ini saya kemarin di demo katanya ini tuh rasanya pahit. Memang di luar negeri itu pemilihan suaranya lebih cepat daripada di Indonesia karena distribusinya itu tuh memakan waktu, nggak kayak di Indonesia. Ada yang dikirimkan ke alamat majikan, kemudian kita harus kirim balik. Dan itu memakan waktu, makanya pemilihan suara di luar negeri itu jauh lebih awal daripada di Indonesia. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Hujan gerimis mengundang Mbak Bu Besti di Taiwan. Ini saya diutus Pak Bos buat beliin sayur buat Simbah ya. Duh, rame sekali. Terus hari ini tuh di Taiwan tuh lagi heboh Mbak Bu Besti perkara surat suara pemilihan presiden dan DPR RI. Nanti pulang tak ceritain ya. Kalau sekarang cerita itu takutnya kalian nggak kedengeran karena saya ini tuh di pinggir jalan terus rame dan bengok-bengok. Wah, ada martabak. Alhamdulillah buka. Alhamdulillah ayamnya masih. Hei.495 对，我会感觉真低呢。啊！很甜，我不爱吃咸啊，后个我咱得报冰有甜，真甜。 Sudah Mbak Bu Besti, dan habisnya itu hampir 500 NT, ya Allah, mahal sekali. Padahal dulu itu cuman habis itu sekitar 300-an ya. Mundaknya jangan wakil sekali. Oke, sekarang beliin pesenannya Pak Bos. Yang rame sendiri yang bakul. Yang beli sepi. Mau beli kacang buat Pak Bos. Laban yang maipau. Tahu? Ayo, mari kita lihat ada sayur apa di sini. Kapri. Mari kita tengok tetangga sebelahnya. Lagi musim gobes ini Mbak Bu Besti. Lah 10 ente loh gobesnya. Ya. Ini mbak-mbak TKW dijamin blenger makan gobes. Wortelnya imut-imut lucu-lucu. Ini namanya Yuki ini. Wah, wajah ini ya Allah. Mau mekrok sekali. Ini saya kemarin di demo katanya ini tuh rasanya pahit. Lah rumah saya itu manis loh. Oke, mari kita beli ya. Ambil panjang dulu.
Ini keranjangnya jebol ya. Nanti kalau merutuk gimana lah ya, Ben. Oke. Saya mau ambil yang kecil saja. Ini mau tak bikin lalapan ya Mbak Bu Besti. Kemarin saya di demo katanya ini pahit. Wong ini tuh manis. Wengkel sekali netizen nih. Wes beli 2 ya. Ya wes 2 itu ya. Oke, sekarang beli pisang. Pisangnya kok gini? Mana ya? Ini harus benar-benar pilih yang bagus ya Mbak Bu Besti. Basic ya. Oke, saya mau beli jeruk ini ya Mbak Bu Besti. Ini kalau beli 4 jin atau 2,4 kilo harganya 100 NT. Kalau beli 1 jin 29. Ini manis biasanya sih. Moncrat. Ceplok. Nyemplung keranjang. Kemana? Hilang kemana Gundung? Tidak ada, wes tidak temu. Udah kayaknya udah ada 4 cin belum ya? Beli sandal imut dan lucu, sesek. Ini punya saya, ukuran 40 gede banget. Modelnya kayak gini. 来乳胶的气垫的哈，来200块。Ini mau tak beresi, tak cemplungkan jadi satu ya Mbak Bu Besti, karena hujan jadi susah bawanya kalau sendiri-sendiri. Mana berat lagi, aduh tadi nggak bawa keranjang neyeng. Alah. Bismillah. Gerimis mengundang. Tapi kalau gerimis gini tuh malah anget Mbak Bu Besti, nggak dingin. Soalnya biasanya jarang ada angin. Ini saya lewat taman yang ada pohon kemirinya ya. Kemarin saya dihujat, katanya saya itu maling. Leles kemiri loh dibilangnya maling saya itu. Padahal di sini tuh di taman umum yang nanam pemerintah, boleh diambil asal jangan dikepioi. Kalau udah jatuh boleh diambil. Tuh pohonnya. Kalau udah jatuh boleh diambil Mbak Besti, karena di sini kan juga jadi sampah. Yang penting tidak dikepioi gitu. Di sini tuh enggak kayak di Indonesia Mbak Bu Besti. Di sini tuh CCTV tengkrecek di mana-mana. Jadi kalau seumpamanya kita mencuri ya sudah pasti ketahuan kayak gitu. Jangan dibandingkan dengan di Indonesia. Suka nyolongi punyanya tetangga. Di sini enggak ada kayak gitu. Ya ada sih. Tapi ya kayak sedikit sekali gitu loh. Di sini boleh ambil kalau ada buah jatuh di taman ya. Kalau di rumahnya orang ya nggak boleh. Kalau di kebunnya orang ya nggak boleh. Kalau di taman kayak gitu tuh boleh. Asal yang masih di pohon jangan dikepiok atau dirah. Tuh CCTV. Terus di sana juga ada CCTV. Terus di poncotan sana juga ada CCTV tuh. Piye lah RP mengutil di sini, tidak bisa. Hah? 月天又不怎么热，不怎么新，哦，阿公讲什么？我听不懂。不算了。哦，过2天都不算，现在算吗？现在就不算了。再过一天，明天热大概就不会了。
Saya tadi tuh beli sendal ya Mbak Besti. Sendalnya gede banget. Ini sendal bulu, sendal musim dingin. Ini tadi harganya satu gini, satu pasang ini tadi harganya 200 NT. Pokoknya all item yang ada di sana tadi harganya 200 NT atau 100.000 rupiah. Karena kurs penukaran uang Taiwan ke rupiah itu per hari ini jadi 500 rupiah. Jadi 1 NT Taiwan sama dengan 500 rupiah. Alhamdulillah. Tapi gajian saya masih lama. Ini tadi saya sebenarnya ini tadi pas tak coba itu rada-rada seret Mbak Bu Besti. Saya mau minta ukuran yang di atasnya itu sudah ada. Ini ukuran 40 ya. Karena saya itu minta yang 40,5 atau 41 kayak gitu kalau dipakai kaos kaki gitu nggak terlalu seret gitu loh. Ternyata kata bakunya nggak ada. Adanya ukuran segitu itu untuk cowok. Ya beginilah kalau tokor cewek terlalu gede ya toh. Saya mau cobain dulu ya Mbak Bu Besti. Ini saya tadi milih yang ada cenolannya ini. Ada kepalanya itu. Kepalanya itu ininya menongol dua. Ini kupingnya terus ini apa nih Mbak Besti? Alah, Oke, mari kita coba. Bismillah. Loh ya toh? Ya toh? Rada-rada serat ini. Gede sekali Mbak Bu Besti. Tapi ini anget loh, Jan. Enak sekali, empuk dipakai. Ini tadi kata bakulnya itu bisa dicuci di mesin cuci ya Mbak Bu Besti. Tapi alasnya itu, ininya namanya apa? Yang paling bawah ini harus disikat dulu. Karena kalau dimasukkan dalam mesin cuci aja langsung plung gitu, ininya kurang bersih. Jadi harus disikat dulu, baru dicemplungkan ke mesin cuci. Jadi kalau kotor ya, it's okay lah, masih bisa dicuci gitu. Nggak kesel-kesel buat meresnya. Terus saya tadi juga beli jeruk ini. Ini kalau di Indonesia jeruk peras itu loh Mbak Bu Besti yang biasa dibikin jus jeruk gitu. Ini segini tadi harganya 4 cin itu 100 NT atau kurang lebih sekitar 50.000 rupiah. Tapi ini tadi sudah tak long untuk tak kasihkan Pak Bos sama Simbah ya. Kata Simbah itu masih kecut, padahal ya tak tilik-tilik tidak kecut sih. Ya seger kalau menurut saya, ya enggak manis tapi ya enggak kecut, seger gitu loh, pas-pasan gitu loh. Ini banyak dan banyak banget airnya. Kalau musim dingin memang di negara subtropis itu musim-musimnya jeruk ya Mbak Bu Besti. Jadi untuk Mbak Bu Besti yang sering nonton vlognya orang Indonesia yang ada di luar negeri, yang di Eropa sana, pasti kalau musim dingin itu jeruknya banyak kayak gitu. Terus kemudian saya tadi juga beli uwawacai. Saya tak kan, bismillah. Cereng, saya jadinya beli yang ini, tak ijolkan yang ini Mbak Bu Besti. Kenapa? Karena ini pukulannya banyak. Yang paling enak itu yang kayak gini, yang nyemol kayak gini nyemol ini tuh paling enak kayak gini, empuk dan manis. Kemarin saya posting ini tentang sayur ini di Facebook gitu, tentang sayur ini. Saya bilang kalau ini tuh rasanya manis. Lah kok saya di demo Mbak Bu Besti? Saya di demo mbak-mbak yang ada di Taiwan dan di Hong Kong. Katanya ini tuh rasanya pahit. Bagaimana bisa saya mengucapkan manis? Tapi ini menurut saya manis ya Mbak Bu Besti. Ya ada pahitnya, tapi yang pahit itu ininya, ini daunnya ini loh. Tapi pahitnya cuma dikit banget. Banyak kan manisnya. Apalagi yang batangnya ini, yang muda ini manis banget kalau direbus setengah mateng. Mungkin Mbak Bu Besti bilangnya pahit itu karena dioseng gitu kali ya, jadi rasanya berbeda. Saya belum pernah makan yang dioseng, tapi saya tuh selalu tak rebusnya ya setengah matang gitu biar masih ada crunchy-crunchy-nya gitu Mbak Bu Besti, buat lalapan gitu loh. Itu tuh menurut saya rasanya manis. Kok saya di demo? Yolah, ini lumayanlah buat lalapan. Besok tak cobain lagi. Apakah memang lidah saya yang suloyo? Atau memang beneran pahit? Wow, acai. Oh, ini sandalnya ukurannya 40 sampai 41 ya Mbak Bu Besti. Made in China. 40-41 made in China. Jadi ini ukuran buat 41 juga, tapi kok saya seret. Lo ye ye, 你在干嘛？
哎呀，不要笑。哎呀，为什么要打水了？它睡得比较快，比较快嘛。 Tumen mbahku iki nyeduh teh dideplok dhisik ya Allah, jan-jan. Waktunya memasak Mbak Bu Besti. Ini saya ganti kostum ya, soalnya gerah sekali Mbak Bu Besti. Bismillahirrahmanirrahim, minyaknya sakcerit saja, sudah cukup, jangan banyak-banyak, nanti garai berminyak. Enggak, minyak mahal. Jangan lupa dihoyak-hoyak kayak gini ya. Belum, masih jendel minyaknya Mbak Bu Besti, kademen. Bismillah. Bismillah. Ini enggak tak kasih air ya Mbak Bu Besti, karena jamurnya tadi dicuci toh, jadi nanti mengeluarkan air dengan sendirinya. Kalau dikasih air lagi nanti jadi airnya sak jembung, bisa buat ngelangi gitu. Ini tak tumis sampai airnya sedikit menyusut. Udah kayak gini, terus tak tambahin tomat. Tak tambahin sedikit garam. Bismillah. Tumis jamur dan tomat. Ini baru pertama kalinya saya masak kayak gini ya Mbak Bu Besti. Ini requestnya Pak Bos. Jadi kalau teman-teman menganggap ini aneh ya, podo, saya juga. Sumbuh ini nanti sak rasa-rasa nih. Ini untuk menu berikutnya, bismillah. 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 Ini tak irisi kecil-kecil ya Mbak Bu Besti, karena Pak Bos lagi sakit gigi, jadi biar enak mamahnya gitu. Apa mamah itu bahasa Indonesianya apa? Dah. Bismillah. Oke Mbak Bu Besti, videonya disambung di sini ya. Kemarin itu saya cuman masak satu macam sayur ya, satu macam menu, karena ketika saya mau masak menu yang kedua, Pak Bos itu tiba-tiba pulang, jadi saya harus segera menyelesaikan masakan saya, makanya tidak bisa saya videokan. Oke, di sini saya mau cerita tentang sesuatu yang lagi viral dan lagi anget-angetnya jadi bahan perbincangan di Taiwan maupun di Indonesia. Jadi beberapa waktu yang lalu ada mbak-mbak TKW yang upload video di TikTok lagi nyoblos surat suara dan bikin heboh orang di Indonesia. Banyak yang menghujat KPU, mengatakan KPU tidak netral, condong ke salah satu paslon. Disclaimer dulu sebelum saya bercerita, saya pernah ikut kerja jadi pengawas pemilu lapangan
di bawah naungan Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Kemudian saya juga pernah ikut jadi panitia pemungutan suara di bawah naungan KPU. Saya kerja jadi pengawas pemilu lapangan itu pas waktu itu pemilihan gubernur di Jawa Timur sama legislatif. Waktu itu tahun berapa ya saya lupa. Pokoknya pas pemilihan gubernur dan yang menang itu Pak Dekarwo. Lupa saya, Pak Dekarwo itu masa jabatannya tahun kapan sampai kapan ya. Terus kemudian pas waktu jadi panitia pemungutan suara itu pas waktu pilihan presiden tahun 2014. Ya, waktu itu yang jadi calonnya Pak Jokowi sama Pak Prabowo kalau tidak salah. Iya, wes. Kembali lagi cerita sebelumnya. Jadi memang surat suara yang di Taiwan itu diberikan lebih awal daripada di Indonesia. Cuman saya kemarin itu rada-rada bingung. Bingungnya kayak gini, tahun 2019 lalu saya juga ikut mencoblos melalui metode pos. Jadi di Taiwan itu ada 2 metode, yang satu TPS, yang satu lagi pos ya Mbak Bu Besti. Metode pos ini biasanya diberikan kepada mbak-mbak TKW kayak saya ini yang susah libur, susah keluar. Jadi surat suaranya dikirimkan ke alamat majikan masing-masing kayak gitu. Terus kemudian nanti ada batas maksimalnya harus dikirimkan kembali ke PPLN itu tanggal berapa kayak gitu, lewat pos juga, lewat kotak pos kayak gitu. Nah, pemilihan presiden di tahun 2019 lalu itu tuh surat suara saya juga dikirimkan lewat pos, tapi selang waktunya itu dengan di Indonesia itu nggak terlalu jauh Mbak Bu Besti. Kalau tidak salah sekitar 3 minggu atau 2 mingguan gitu loh saya baru dapat surat suara kayak gitu. Nah, sedangkan pemilu tahun ini, kenapa selisihnya 1 bulan lebih? Lah, pencoblosan di Indonesia itu tanggal 14 Februari dan masih bulan Desember surat suaranya sudah dibagikan. Ternyata KPU itu memberikan jadwal kepada PPLN Taipei untuk mengirimkan surat suara yang pakai metode pos itu dari tanggal 2 Januari sampai 11 Januari. Maaf kalau salah ya. Terus kemudian alasannya PPLN diberikan atau dikirimkan dari bulan Desember melalui beberapa gelombang itu tuh karena di bulan Februari itu tuh waktunya Imlek kayak gitu. Imlek di Taiwan. Kalau Imlek di Taiwan itu biasanya kan libur panjang. Mereka takutnya itu kalau pas ngirim baliknya itu tuh telat Mbak Bu Besti karena libur panjang itu. Harusnya ya, mohon maaf kalau saya salah. Harusnya itu kalau seumpamanya ada perubahan jadwal, PPLN itu harus konfirmasi kepada KPU dan Bawaslu, nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Harusnya seperti itu ya. Waktu saya kerja dulu harusnya seperti itu. Pokoknya kalau ada apa-apa itu harus konfirmasi kepada di atasnya, lembaga di atasnya kayak gitu. Jadi tidak bisa memutuskan sendiri karena ini kan rawan sekali ya Mbak Bu Besti. Salah dikit bisa fatal akibatnya kayak gitu. Nah, tenan ada 30.000 lebih ya kalau tidak salah itu surat suara dianggap tidak sah atau dianggap rusak karena dikirimkan sebelum jadwal yang ditentukan. Jadi ya kita menunggu jadwal lagi dari Indonesia, dikirim surat suara lagi yang baru, terus dikasih tanda, surat suaranya itu ada tandanya kalau itu surat suara yang baru, ganteni surat suara yang dikirimkan bulan Desember kemarin, bulan Desember ini kayak gitu. Anggaran lagi, duit negara lagi. Terus ini tuh kasus ini terungkap gara-gara ya mbaknya upload video TikTok itu tadi Mbak Bu Besti. Kesalahan di mbaknya itu tuh karena nyoblos di video kemudian diposting di sosmed. Kesalahan mbaknya itu. Jadi yang bikin semua surat suara tidak sah itu sebenarnya bukan kesalahan mbaknya, tapi kesalahan dari PPLN Taipei sendiri. Karena ya mengirimkan tidak sesuai jadwal itu. Tapi di sini juga ada partisipasi dari mbaknya. Karena apa? Kalau mbaknya tidak viral, orang-orang tidak akan tahu, KPU juga tidak akan tahu, dan surat suara tersebut juga tidak akan dianggap tidak sah atau rusak. Saya sebenarnya sudah komen waktu videonya itu masih baru saja diupload ya, yang nonton masih belum banyak, mungkin sekitar ribuan, jadi belum terlalu viral. Itu saya sudah komen, saya bilang kalau mbaknya videonya itu lebih baik di take down karena ini tuh berbahaya. Terus kemudian tidak boleh nyoblos itu didokumentasikan karena ya memang ada undang-undangnya. Nanti takutnya kalau semua surat suara yang ada di Taiwan itu dianggap tidak sah kayak gitu. Lah tenan mak jreng, tenang.
kapokmu kapan. Terus videonya itu langsung di take down, mbaknya akun-akunnya hilang setelah viral kayak gini. Jadi Mbak Bu Besti nyoblos, hasil coblosan kita itu memang tidak boleh didokumentasikan. Kalau seumpamanya boleh didokumentasikan atau boleh ditunjukkan ke umum, terus tujuannya bilik suara itu buat apa? Bilik suara delik-delik itu buat apa, nyoblos delik-delik itu buat apa, kemudian setelah selesai nyoblos langsung dilipat kembali, itu tujuannya buat apa? Biar orang-orang itu tidak tahu pilihan kita kayak gitu. Sistemnya pemilu itu ya luber, langsung umum bebas, rahasia, langsung umum bebas, rahasia. Wes bebas rahasia. Bebas itu kita tidak bisa ditekan dari pihak manapun. Kayak arep nyoblos paslon 1 2 3 ya sakarepe gak popo. Kita ya punya pilihan sendiri bebas, tapi ya rahasia, jangan diupload di sosmed. Tahun 2019 lalu saya juga posting di sosmed, tapi yang tak posting cuma amplopnya saja. Saya mau menunjukkan kalau saya dapat surat suara walaupun saya ada di luar negeri. Saya punya hak pilih walaupun saya ada di luar negeri, kayak gitu. Bukan tak tuduhkan waktu saya nyoblos atau hasil coblosan saya. Kenapa? Kalau kita nyoblos kemudian ditunjukkan ke umum itu ndak boleh, memang ada larangannya. Terus kalau teman-teman yang ngeyel tahun 2019 lalu nggak seheboh sekarang dan lain sebagainya, tahun 2019 lalu sosmed itu belum segencar sekarang. Adapun pengguna TikTok belum serame sekarang. Karena TikTok itu keluarnya tahun 2018 kalau tidak salah ya. 2018 apa 2017 kayak gitu loh. Terus penggunanya itu juga belum sebanyak sekarang. Kalau sekarang itu semuanya bocil-bocil sak piye-piye, orang tua yang wis sudah tunuk-tunuk pun sekarang punya TikTok. Jadi kalau ada sesuatu yang ganjal sedikit saja langsung meledos dan viral. Nggak kayak dulu. Kalau dulu di-upload di Facebook ya viral kayak gini. Ya viral tapi cuman di kalangan kita aja. Karena jangkauannya paling ya 1.000, 2.000, 3.000 orang. Kalau di TikTok baru saja di-upload itu nggak ada sejam, kadang bisa 1 juta yang nonton. Jangkauannya itu jauh lebih luas daripada sosmed tahun 2019 lalu. Jadi hati-hati kalau mau posting, kalau mau kebelet posting, ya yang diposting amplopnya saja, bukan hasil coblosan kita, bukan surat suaranya. Oke, wes gitu aja Mbak Bu Besti. Memang di luar negeri itu pemilihan suaranya lebih cepat daripada di Indonesia karena distribusinya itu tuh memakan waktu, nggak kayak di Indonesia kita datang ke TPS nyoblos bar wes mulai kayak gitu. Kalau di luar negeri ya itu tadi ada yang dikirimkan ke alamat majikan, kemudian kita harus kirim balik dan itu memakan waktu. Makanya pemilihan suara di luar negeri itu jauh lebih awal daripada di Indonesia, tapi tetap ada jadwalnya kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Oke Mbak Bu Besti, karena videonya sudah terlalu panjang, terima kasih sudah mendengarkan saya ngoceh hari ini. Semoga dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga selalu senantiasa dilimpahi rezeki yang berkah dan barokah, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.